Aku tidak mengerti harus melakukan apa lagi sekarang. Oh ya Tuhan, aku sangat mencintaimu. Aku merasa ingin menciummu. Tapi tunggu dulu, aku tidak bisa melakukannya. Kita akan bercerai kan? Tapi seharusnya dulu aku melakukannya padamu. Pertama, gerakan, kemudian goyangkan. Apa kau tahu? Aku akan menyiapkan sarapan untukmu. Tapi apa yang ingin kau makan? Dia bahkan menyiapkan sarapan hari ini. Wah, itu manis sekali. Pantas saja nenek sangat suka padanya. Aku mengatakan ini karena aku tidak punya pilihan. Setidaknya, dia bisa menghentikanku sekali saja. Dia tidak pernah mengharuskan aku dalam hidup. Dia bisa saja memarahiku atau bahkan menamparku, tapi setidaknya kan dia bisa berbohong padaku dengan mengatakan dia sudah terbiasa denganku. Dan memintaku untuk mengatakannya. Sepertinya itu tidak ada bedanya untuk dia. Kenapa aku memikirkan tentang semua ini? Tidak ada hal yang istimewa antara kami. Lalu, kenapa aku harus mengharapkan semua ini darinya? Kenapa? Aku tidak mengerti. Itu adalah hal yang wajar, karena aku mencintainya. Tapi, bersama denganku akan membuatnya selalu menderita. Aku harus menghapus perasaanku padanya. Aku harus melakukan sesuatu yang bisa membuatku berhenti memikirkannya. Aku tahu, rasa sakit ini yang akan menjauhkanku darinya. Aku juga harus menyembunyikan semua kenyataan. Jika aku mengambil keputusan ini, semata-mata untuk kebaikan dirinya saja dan nama baiknya. Karena jika dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan membiarkanku melakukan hal seperti ini. Dia menempatkan karir dan nama baiknya. Dan aku harus memegang teguh pada keputusanku. Tidak peduli betapa menderitanya aku. Babli, kau tahu di mana Koranya? Aku tidak mau bicara. Kenapa kau tidak mau bicara? Bibi sudah mengganggu Bibi kesayanganku. Bibi jahat sekali. Aneh sekali. Wanita itu juga sudah mencuri hati anak kecil dan orang tua. Apalagi dia masih tinggal di sini. Abi seperti orang bodoh. Abi? Abi? Kau ini mau kemana dan apa yang terjadi? Inilah kebahagiaan Alia. Kebahagiaan apa? Aku tidak tahu ini terjadi padaku. Aku tidak tahu apakah aku sedang bermimpi atau sebenarnya. Aku tidak tahu itu. Kebahagiaan dan mimpi apa yang kau bicarakan ini, Abi? Apa kau tahu? Wanita bermata empat itu bilang apa? Cerita baru apa lagi yang sekarang dia karang? Dia melakukan sesuatu yang selama ini tidak bisa dia lakukan. Abi, kau ini bilang apa? Katakan dengan jelas. Alia, dia ingin menceraikan aku. Apa? Iya, ini benar. Dan aku juga tidak percaya, tapi aku merasa senang sekali. Abi, kau
Kau yakin dia akan menceraikanmu? Iya Alia, dia ingin menceraikan aku. Kau percaya? Ini berita yang bagus, Abi. Kau sudah memberitahu Tanu? Belum, kau orang pertama yang mengetahuinya Alia. Ini berita yang luar biasa. Kita harusnya tidak membuang waktu lagi. Ayo kita telepon pengacara dan bacakan suratnya sebelum dia berubah pikiran. Kita harus gerak cepat. Kita harus melaksanakannya, Abi. Aku akan memberitahu Tanu, oke? Alia? Alia, aku gagal untuk memahami. Apalagi, Abi? Bukankah kau orang yang mengatakan kalau orang seperti dia itu selalu mencari keuntungan? Bagaimana kalau dia mencari keuntungan dari ini? Meskipun kita berusaha keras untuk membuat dia pergi, tapi kita sudah gagal. Tapi bagaimana dia bisa mengambil keputusan seperti ini? Aku tidak mengerti kenapa dia mengambil keputusan seperti ini padaku. Abi, kita tidak perlu memberikan contoh apapun. Ini bukan waktunya untuk memahaminya. Ini waktunya untuk perayaan. Jangan pikirkan apapun lagi. Ayo, tenang saja. Kau santailah. Aku akan memberitahu Tanu. Sampai jumpa. Tolong maafkan aku, Nek. Aku tahu Nenek tidak akan membiarkanku mengambil langkah ini jika Nenek siuman. Meskipun aku melakukannya, Nenek tidak akan pernah memaafkan aku. Aku tidak tahu, Nek. Apakah setelah Nenek siuman, Nenek akan mengerti kenapa aku melakukan hal ini? Ini tidak mudah untukku. Karena aku sudah jatuh cinta padanya. Tapi karena waktu, Nek. Seseorang harus menjauh dari orang yang dicintainya. Kuharap ada jalan yang aku bisa mengganti keputusanku, tapi aku tidak bisa bergantung pada orang lain. Untuk menjaga hasil kerja kerasnya sendiri dan nama baiknya. Aku tidak bisa menjauhkan musik darinya yang mana itu adalah gairahnya. Karenanya aku harus menjauh. Baiklah. Aku hanya berharap kalau Nenek sudah siuman, Nenek akan mengerti ketidakberdayaan dan kebutuhanku yang mengharuskan aku membuat ini. Benarkah? Kau yakin? Yes. Ya Tuhan. Tunggu sebentar. Aku harap kau tidak bercanda, kan? Maksudku, kau mengatakan yang sebenarnya, begitu? 100%. Bahwa aku pada awalnya juga tidak percaya. Sama seperti yang kau rasakan saat ini, Tanu. Aku tidak percaya kalau Pragya ingin menceraikan Abi sekarang. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Aku harus apa, Alia? Aku senang sekali. Memangnya kenapa? Harusnya kau tidak memberikan aku kabar seperti ini. Dengan tiba-tiba, aku bisa kena serangan jantung. Aku tidak pernah mendengar berita lebih baik dari ini. Tolong aku, Alia. Cubit aku. Biar aku tahu kalau aku tidak mimpi. Kau bodoh sekali, Tanu. Kau di sana dan aku di sini. Bagaimana aku bisa mencubitmu? Kau ini bodoh ya. Aku tidak percaya. Aku kehilangan akal sehatku karena bahagia. Aku akan ke sana. Tunggu ya. Kau tidak hanya akan mencubitku, tapi kita rayakan ini sama-sama. Bagaimana? Tentu saja. Dah, bye-bye. Kenapa melihatku begitu? Kau terlihat seperti anak kecil. Aku juga terlihat seperti ini. Waktu rambutku panjang seperti ini. Pragya. Aduh sayang, kau tidak apa-apa?
Bukankah ini jaket Abi? Kenapa kau memakainya? Jangan khawatir, kau bisa menyimpannya. Kau suka ini? Simpanlah. Setidaknya aku bisa melakukan ini untukmu. Setelah kau berikan aku kesenangan, kau menceraikan Abi kan? Pragya, aku bahagia sekali. Aku bahagia sehingga aku memberimu apapun yang kau minta. Percayalah, aku puas sekali. Kau sudah mengambil keputusan yang benar-benar bagus, Pragya. Aku senang sekali. Kau tahu, aku melayang ke langit 9 setelah mendengar semua ini. Yang kupikirkan dalam perjalananku ke sini adalah bagaimana caranya aku berterima kasih padamu. Aku serius. Kau membuat aku hidup. Terima kasih banyak, sayang. Terima kasih. Oh iya, aku punya sesuatu untukmu. Tunggu ya. Ini untukmu. Ya ampun, ini cuma parfum bukan bom. Jangan malu-malu, simpanlah. Ayo simpan. Terima kasih banyak ya, Prano. Kapan kau datang? Kupikir akulah orang pertama yang akan kau temui, tapi... Alia, sayang. Sini. Abilah orang pertama yang harus aku temui. Tapi aku tidak bisa mengendalikan emosiku, karena itu aku datang ke sini. Aku merasa kasihan pada Pragya. Setelah dia membuat pengorbanan untuk kita. Maksudku, aku tidak tahu kenapa dia mengambil keputusan ini. Aku senang kau melakukannya. Aku senang sekali. Kau dengan Suresh dan aku dengan Abi, benar kan? Iya, dia benar. Kami salah paham padamu selama ini, tapi dengan keputusanmu ini, kami membuktikan kalau kami salah. Keputusanmu sangat bagus. Dan jangan berpikir kalau kita akan bertemu lagi di masa datang. Aku juga tidak mau berpikir begitu, oke? Oh ya, kalau kau punya permintaan terakhir, katakan saja pada kami. Kami akan memenuhinya. Iya. Kalian berdua adalah pembohong besar. Apa kalian tahu bagaimana melakukan sandiwara? Seharusnya cukup menjadi aktor bahkan saat rasa tidak tahu malu. Aku adalah musuh terbesar kalian bahkan sampai kemarin. Semua niat kalian itu untuk membuat aku menderita, iya kan? Bahkan hari ini, kau memintaku untuk tidak tersinggung. Kau senang sekali dengan keputusanku hari ini. Tapi karena aku bisa menjadi orang yang bahagia dengan memberikan kesenangan untuk orang lain. Kau tidak akan bahagia dengan siapapun. Dan kau, kalau ingin memberikan sesuatu padaku, kembalikan saja barang bukti yang membuktikan aku tidak bersalah yang sudah kau curi dariku. Bisakah kau melakukannya? Barang bukti apa yang dia katakan, Tanu? Aku tidak tahu. Lalu apa yang dia bicarakan? Aku juga tidak tahu. Sepertinya dia lelah. Menurutku kau harus istirahat sekarang. Benar kan, Tanu? Ayo kita pergi. Sayang, kelihatannya ini sebuah bingkisan. Ibu harap isinya bukan bom. Biar ibu lihat ya. Wow, sepertinya ini botol parfum. Wah, parfumnya parfum impor. Ibu, guruku bilang jangan mengambil apapun yang ada di jalanan. Tapi ini kan tadi dilempar dari atas sana. Itu kan rumah kita juga. Itu artinya kita menemukannya di rumah kita sendiri. Jadi ini milik kita. Sudahlah sayang, biar ibu semprotkan parfum ini. Ayo sayang, ayo kita masuk. Ayo sayang. Yang kau lakukan adalah membaca apa yang terjadi di luar. Apa kau tahu apa yang terjadi di dalam? Aku hanya ingin tahu apa yang harus ku ketahui. Kau tidak tahu apa-apa. Seperti pengembang yang mengambil tempat seenaknya dan akhirnya kau terganggu. Apa belum cukup bagimu untuk menyinggung hal seperti ini? Jika aku mulai melakukan itu juga, maka kau tidak akan berdaya. Sudahlah, ini bukan waktunya untuk bercanda. Apa kau tahu jika Pragya akan menceraikan Abi? Kau bilang Pragya akan menceraikan Abi? Apa kau ini sudah gila? Dari mana kau mendengarnya? Saat aku melintas di kamar mereka, aku mendengarnya.
Keinginanku akan terpenuhi, bahkan tanpa aku usahakan. Tapi pada siapa ya aku mengatakan ini? Oh, Akas, Akas. Iya, Mita. Kau sudah dengar berita terkini belum? Belum. Aku belum membaca surat kabar. Apa yang terjadi? Masa? Benar, kau tidak tahu. Kalau begitu, akan ku beritahu berita terbaru hari ini. Berita terbaru hari ini? Kau ingin mengatakan apa? Iya, itu dia. Pragya ingin menceraikan Abi sekarang. Apa? Bercerai? Kenapa Pragya mengambil keputusan itu? Apa Abi tidak apa-apa dengan itu? Dia seharusnya tidak melakukan ini. Tapi berita ini sudah tersebar. Bagaimana? Akas, ada masalah apa? Tidak ada apa-apa, Bi. Aku sedang memikirkan Pragya dan Abi. Kenapa, Akas? Mungkin kau tidak memperhatikannya. Pragya akan menceraikan Abi. Apa? Pragya akan menceraikan Abi? Benar, Bi. Akas, kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada yang sudah memfitnah mereka. Nenekmu masih belum sadar. Jangan sampai dia mengetahui berita ini. Ya Tuhan, tolong lakukan sesuatu. Kembalikan kebahagiaan di rumah ini seperti sebelumnya. Aku mohon Tuhan. Ya ampun, di mana ponselku? Aku menyimpannya di sini. Oh ya Tuhan, kenapa ponselku bisa hilang? Di mana aku meletakkannya? Syukurlah. Kenapa dingin? Kau menyimpannya di dalam kulkas semalam karena kau mabuk. Terima kasih. Dengar, buatkan daftar barang-barangku sebelum kau pergi, jadi aku tahu di mana tempat barang-barangku ya. Dan aku rasa tidak butuh waktu 1 minggu kan? Tidak perlu seperti itu. Kau bisa menelponku, nanti aku beritahu. Apa? Jadi kau ingin kita tetap bicara meskipun kita sudah bercerai begitu? Kenapa? Memangnya tidak bisa? Oh, aku mengerti. Kau ingin tetap berhubungan denganku setelah kita bercerai seperti yang kau lakukan dengan Suresh meskipun kita sudah menikah. Menarik sekali. Tidak bisakah kau berpikiran positif? Aku melakukan ini untukmu dan kau malah. Untuk siapa? Kau melakukan semua ini? Maksudku adalah, aku tidak melakukan ini hanya untukmu, tapi ini Apa karena maksudmu dengan karena aku? aku sudah muak oleh tingkah lakumu, terutama setelah apa yang kau lakukan kemarin. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu atau apapun. Kau pikir aku sudah jatuh cinta padamu? Apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan seenaknya? Kenapa kau tidak pernah mengerti aku? Bagaimana kau bisa menyukai Suresh dan tidak menyukaiku? Aku tahu kau tidak mencintaiku, tapi kau juga jangan membenciku. Lalu kenapa? Kau tidak suka kalau aku mendekatimu?